Sallallahu
kami hormati Lurah Project Antonian Mawili, yang kami hormati Ketua RW 2 Kelurahan Project, yang kami hormati RT 04 dan RT 05 RW 02 Kelurahan Project, serta para jemaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati uyunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita semua berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Marilah kita buka hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga rangkaian acara malam ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Muhammad Al-Tokhawari. SIK, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسيجزي الله الشاكرين.
كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Para hadirin yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan salawat yang akan kita lantunkan, kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah ala Rasulillah. Salatullah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bihadhil badri ya Allah. Salat ala Rasulillah. Salat ilahi salimil ummah minal afati wal nikmah wa min hammin wa min hummah bihadil badri ya Allah. Salatullah
طه صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca kita bisa menjadi umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan. Semoga ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan menjadi cahaya dan petunjuk dalam kehidupan kita. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Project, Bapak Abizar Haris Madini SIP. Kepada Bapak Abizar, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kurang semangat ini ibu-ibu. Mensami dahat dari bu. Ampun. Bapak-bapak tadi kan pada demas ke pojok. Monggo Pak, diisi tengah jaring Pak, monggo. Monggo. Biar kita sama-sama berkumpul di tempat yang baru di masjid kita ini Pak. Monggo Pak, monggo kami tunggu Pak. Monggo diisi dulu, ini yang depan masih banyak yang kosong biar kelihatan Pak. Monggo nih kok komposi monggo. Di sini Pak, ngajeng Pak. Monggo Pak. Sami-sami ngaji, sami-sami sholawatan bareng ya. Biar rahat kumpul anget ya Bu ya. Ini kan wis mulai musim hujan, jadi kita monggo yang di bagian depan masih kosong bisa diisi terlebih dahulu. Monggo bapak-bapak, dipersilakan di depan masih kosong bapak-bapak. Monggo ingkang mungkin monggo niki ngajeng masih banyak tempat kosong diisi rumiyin. Matur nuwun. Yang pertama yang kami hormati Lurah Project Bapak Agus Nugroho APS STP. Pak Lurah hadir boleh nggih? Atau yang mewakili dari kelurahan atau yang hadir boleh nggih? Boleh nggih? Ya. Yang kami hormati Ibu RW 2 Kelurahan Project, yang kami hormati Bapak Ketua RT 04 dan RT 05 RW 2 Kelurahan Project, yang kami hormati para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat yang ada di lingkungan Masjid At-Taqwa Project, serta para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, adik-adikku yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini mudah-mudahan ini harus semangat ya biar. Orang punya Nabi Muhammad aja Nabi lahirnya kemauan semangat ya bu. Abulan apa itu? Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan di muka bumi ini, seorang Abu Lahab pun bergembira semangat menyambut kelahirannya Kanjeng Nabi.
Maka kita sebagai umat Kanjeng Nabi harus lebih semangat. Ya Bu ya. Ini temanya spirit Maulid Nabi, menghidupkan jamaah, merajut ukhuwah. Nanti kalau saya bilang spirit Maulid Nabi dijawab menghidupkan jamaah, merajut ukhuwah. Ada ya? Coba diulang. Menghidupkan jamaah, merajut ukhuwah. Siap-siap ini harus kompak, ini harus semangat ini. Ajak Allah taruh Abu Lahab, ya Bu ya. Yuk, coba yuk. Ada ya, ingat spirit Maulid Nabi dijawab menghidupkan jamaah, merajut ukhuwah. Ada ya? Yuk, saran-saran. Spirit Maulid Nabi. Orang semangat, orang semangat ini mudah itu semangat Bu. Ini adalah hari di mana dunia berubah. Hari di mana kita dari zaman kegelapan menuju zaman petunjuk. Ini bulan Rabiul Awal di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Coba sekali lagi lebih semangat ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Spirit Maulid Nabi menghidupkan jamaah, merajut ukhuwah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidah wa ja'ala al-Qur'an imamah wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu, mari sama-sama kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kula panjenengan di malam Sabtu hari ini diringankan kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke Masjid At-Taqwa Project. Ini judulnya menghidupkan jamaah. Ini kalau badai tanggut kali Bapak Ibu ini. Bu, masjidnya ini sampun saya nama dereng. Sampun Bu. Sampun, alhamdulillah. Pertanyaan kedua, ini bapak-bapak, ibu-ibu, khusus bapak-bapak ini. Pak, Bu, Masjid At-Taqwa agar jamaah sholat pun rame nama dereng. Banter lu ngerti dereng ya. Mun rame nama dereng bapak-bapak. Sudah mimpi ya. Masjidnya sampun saya, sampun lega, alhamdulillah. Di lingkungan kita banyak orang-orang ikhlas, para mukhlasin yang mewakafkan hartanya di jalan Allah untuk membangun masjid ini. Mudah-mudahan setiap orang yang sujud, setiap orang yang duduk di dalam majelis di masjid ini, setiap orang yang berzikir, setiap orang yang beriktikaf di masjid ini, mudah-mudahan mengalirkan juga pahalanya kepada orang-orang ikhlas, para mukhlasin, para muwakif yang telah mewakafkan hartanya untuk pembangunan masjid ini. Insyaallah mudah-mudahan Masjid At-Taqwa selain bangunannya megah, kita juga berharap bisa menghidupkan jamaah. Harus betul Bu? Harus betul Pak? Kira-kira siap boten jam subuh kayak Jumatan? Siap boten bapak-bapak? Ibu-ibu? Oke, ini Masjid At-Taqwa ini sudah Masya Allah luar biasa. Kita mungkin di antara kita ada perbedaan ya, satu dua itu biasa ya. Tapi yang jelas kita sama-sama umat Islam. Di poin yang kedua, merajut ukhuwah, bahwasanya kata Nabi innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya setiap muslim itu adalah bersaudara. Kami dengan Mas Didan ya, bersaudara, kita sama muslim. Saya dengan Mas Amir ya, bersaudara sama muslim.
kita semuanya di sini yang hadir, insya Allah bersaudara. Ya. Jadi mari kita hidupkan jamaah, mari kita perkuat ukhuwah, mari kita ramaikan Masjid At-Taqwa ini dengan kegiatan-kegiatan positif, terutama sholat berjamaah. Saya membayangkan kalau di masjid ini sholat subuh itu sudah seperti sholat Jumat, ya. Insya Allah itu barokah mulai kemana-mana. Mungkin masjid ini bisa menjadi tujuan wisata orang-orang dari luar kota bisa datang, sing dagangannya bisa tambah laris karena banyak orang yang mengunjungi Masjid At-Taqwa. Jadi subuhnya kayak Jumatan. Pada penasaran ya, viral di media sosial Masjid At-Taqwa subuhnya Jumatan. Nah, maka ini bisa menghidupkan keberkahan yang ada di lingkungan kita. Siap ya? Besok subuh seperti Jumatan. Siap loh tadi gitu. Siap, insyaallah ya. Baik, pada kesempatan yang baik ini kami dari Takmir Masjid At-Taqwa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para jamaah Masjid At-Taqwa yang senantiasa ikhlas di dalam murid-murid di masjid, memakmurkan masjid, murid-murid di jamaah, ya, murid-murid di majelis yang ada di masjid kita ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membalas kebaikan panjenengan semuanya dengan balasan yang insya Allah lebih besar. Dan kami di dalam pelaksanaan Maulid Nabi pada malam hari ini, barangkali dalam melayani Bapak Ibu, para tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah, ini banyak kekurangan di sana sini. Jadi sekali lagi kami dari Takmir Masjid mohon maaf, mohon ikhlasnya dari Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini yang bisa kami persembahkan untuk Maulid Nabi tahun ini. Mudah-mudahan di tahun depan, di 1448 Hijriah tahun depan, kita bisa menyelenggarakan kembali dengan suasana yang mungkin lebih baik lagi, ya. Dan alhamdulillah kami ucapkan terima kasih pula kepada teman-teman pemuda masjid. Ya, ini alhamdulillah sudah mulai mempelajari ya teknologi untuk bagaimana kegiatan dakwah di Masjid At-Taqwa ini bisa berdampak lebih luas. Ya, insya Allah nanti kita akan aktifkan di sosial media juga. Kami mohon doa, mohon dukungan dari para jamaah untuk kegiatan-kegiatan masjid. Ya, kami mencoba untuk memberdayakan para pengusaha-pengusaha lokal ya, untuk kegiatan-kegiatan khususnya di kajian Ahad subuh. Nanti barangkali Bapak Ibu ada yang punya usaha catering maupun dagang lauk-lauk ya, punya warung dan sebagainya, nanti hubungi kami ya, sehingga nanti kami bisa bermitra untuk menyediakan khususnya untuk di kajian Ahad subuh itu ada sarapan pagi ya, sarapan bersama. Kami nanti akan memberdayakan khususnya warga-warga lokal setempat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih rawuhipun Bapak Ibu. Mudah-mudahan spirit Maulid Nabi semakin menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini kelak yaumil akhirat akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pembicara di sini ini. Sambutan kedua dari Ketua RT 04 Projok, Bapak Iman Hadi Nasr.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita semuanya bisa berkumpul bersilaturahim di Masjid At-Taqwa ini dalam rangka menghormati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1447 Hijriah atau tahun 2022 Masehi. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua umatnya mendapatkan syafaatnya di akhir zaman ini, di akhirat nanti, amin. Yang terhormat Ibu Ketua RW, Ibu Ketua RW, yang terhormat juga sesepuh RT 4 RT 5, banyak sekali ada Pak Karyoto, Pak Margono, Pak Roni, Pak Imam, Pak Sukardi, Pak Bukos, Pak Rio, Pak Suartono, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati juga takmir Masjid At-Taqwa lantik bulan yang lalu baru kepengurusan yang baru sudah ada, yaitu dipimpin oleh Mas Abi, pemuda yang bisa dijadikan contoh untuk kita semua. Mudah-mudahan di kepemimpinan Mas Abi ini Masjid At-Taqwa tambah banyak jamaahnya, banyak kegiatannya, sehingga lebih makmur lagi, amin. Seperti yang tadi disampaikan Mas Abi, tema Maulid Nabi tahun ini adalah menghidupkan jamaah dan mengajak ukhuwah. Betul yang dikatakan Mas Abi bahwa Masjid At-Taqwa ini sudah bagus sekali, fisiknya sudah memang baru. Sekarang jamaahnya berarti harus lebih banyak lagi kegiatannya, sehingga menjadi berkah bagi semuanya, bagi warga RT 4 dan juga bagi warga RT 5 khususnya. Pada peringatan Maulid Nabi kali ini kami ada tausiah dari Ustaz Firman Budiawan dari Balamun. Mari kita simak bersama nanti, sehingga kita bisa lebih mencintai lagi bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mencontoh akhlakul karimah dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja dari kami, tidak usah panjang lebar. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada takmir Masjid At-Taqwa dan juga para pemuda RT 4 dan RT 5. Senang sekali bisa aktif untuk kegiatan di Masjid At-Taqwa Pojok ini. Dari kami saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Imam Hidayatullah. Sambutan ketiga dari Lurah Procok, Bapak Agus Nugroho APSSTP atau yang mewakili. Itu dan tempat, persilahkan. Baik, kita lanjutkan acaranya. Terima kasih kami sampaikan kepada para tokoh atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan membawa semangat untuk kita semua. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah tausiah sekaligus hikmah maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, kepada beliau Al-Ustadz Kiai Budiawan SPDI, kami persilakan untuk memasuki tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati sahibul jaza Ki Haji Bishr Mustafa wa rasulihi wa furu'ihi وإلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بالمشارق الأرض ومغربها من يمينها إلى شمالها وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وشيخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا وإلى أرواح أهل القبور في هذه القرية من المسلمين والمسلمات والمؤمنات أن الله يعلي درجة في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبته وتفر على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم. الفاتحة. Alhamdulillahilladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala nuril anwar واسع الأسرار برياض الأهيل ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على يدك ووعدك ما استطعت. أعوذ
bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Qala Allah ta'ala jalla jalaluhu wa huwa asdaqul qailin inna fatahna laka fathan mubina. Wa qala aydan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala al-imam Ja'far al-Barzanji wa nataqat bihamdiha kullu dabbatin li Quraisyin bi fisahil al-sunil arabiyyah wa asirru asnau wal asnau ala al-wujuhi wal afwah. Wa qala aydan wa astajri hidayatan li suruqi subulil wadi'atil jaliyah wa hibran minal ghawayati fi khitratil khata'i wa khutara. Salamullah salamullah ala ngaji ngantuk balane karena sekarang sama tapi nggak mau pulang. Manun latung ngapurenge ngaji ngantuk balane ngaji ngantuk balane setan salatullah sar-sar Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika syahidin wa syakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil amma ba'du ayyuhal ulama hum alladzina surujud dunya wa masabihul akhirah. Yang kita muliakan, yang kita agungkan, yang kita hormati para alim, para ulama, para kiai, ustaz, ustazah, imam masjid, guru TPI, guru madrasah yang senantiasa mendapatkan perlindungan dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang kami hormati Lurah Pelosok
atau yang mewakilinya wonten hadir? Gak ada yang hadir. Yang kami hormati Ketua RT 2 Kelurahan Procok, RT 4, RW 2 Kelurahan Procok yang tadi pun hadir wonten. Alhamdulillah. Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Akhidal Karim Ibdal Karim Al-Ustaz Abizar beserta pengurus yang lainnya yang kami hormati, Ustaz-Ustaz kiai-kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi ketakdiman saya terhadap ulama-ulama, kiai-kiai, Ustaz-Ustaz Kelurahan Procok khususnya di RT RW sini, Bapak Ibu yang saya hormati, kaum Masjid At-Taqwa, remaja masjid, anak-anakku yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah malam hari ini bisa hadir dalam rangka Zikra Maulidur Rasul, memperingati Maulid kelahiran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis hadroh saking pundi Mas? Saking Tegal napa namine? Ar-Rasyid yang alhamdulillah malam hari ini membersamai kita untuk mensiarkan agama Allah melalui peringatan Maulid Nabi di Masjid At-Taqwa Kelurahan Procok ini. Nuwun sewu, grup hadroh bujang-bujang kabeh. Bujang kabeh. Alhamdulillah. Doakan ya Bu, muka-muka sehat, tambah sukses, tambah laris. Moga-moga bujang-bujang kapan waktunya bisa nikah kalau Procok. Amin menunggu. Pengen maju sih udah selawatan bukan? Sin soleh pengen gitu. Amin ya rabbal alamin. Semakin berkembang, semakin mensiarkan agama Islam, insyaallah tambah berkah. Amin ya rabbal. Tambah laris. Insyaallah sampai bisa ngiringi pulau sampai Praga. Engkau kapan waktu luar negeri takjak ada nasi udang ada apa mana-mana. Sebagai Allah yang kita menghormati, alhamdulillah malam hari ini Takmir Masjid At-Taqwa mengajak kita semua untuk sejenak memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema spirit Maulid Nabi menghidupkan jamaah dan merajut ukhuwah bersama Mas Firman Budiawan dari Majelis Taklim Hidayatul Talihin Banjarnegara Balapulang, grup Hadroh Ar-Rasyid Tegal, Jumat 12 September 2025 19.00 waktu Indonesia Barat, diawali sholat isya berjamaah. Alhamdulillah. Berarti mau sholat jamaah sareng, berarti mau sholat isya bapak-bapak ibu-ibu dulu sing awit bermaghrib dugi sampai mriki sampai detik ini derek sami kondur nggih. Derek sami kondur luar biasa. Moga-moga paling rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nuwun sewu berarti derek dahar sonten. Berarti derek dahar sonten. Jadi udah boleh kayak kulo. Biasane niki biasane atas pengajian niku diatur dahar bukan piye. Biasane ya Bu. Biasane Allahumma. Berarti kalau biasanya gitu. Hadirin yang kami hormati, apa yang telah disampaikan oleh Takmir Masjid akhirnya Ustaz Abizar tadi sejenak saya mendengar bahwa kulolan panjenengan dalu niki memperingati peringatan lahirnya seorang manusia pilihan Allah. Manusia yang tidak seperti manusia biasa. Maka
kita sebagai umat Islam jangan sampai kalah dengan makhluk-makhluk yang ada di langit, dengan makhluk-makhluk yang ada di udara, bahkan makhluk-makhluk yang ada di dalam bumi. Mereka bergembira, sangat-sangat bergembira, senang nemen atas kelahiran pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, apunten jenengan menawi hamil kemudian akan lahir bayi panjenengan seneng napa mboten? Bungah napa mboten? Bapak-bapak ketika akan lahir seorang anak dari rahim istri-istri kita, kinten-kinten kira-kira seneng napa mboten? Apa manik yang dilahirkan manusia pilihan Allah, Sayyidil Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kula lan panjenengan sampun ngantos kalah senenge dengan makhluk-makhluk yang ada di langit, yang ada di udara, burung-burung yang berterbangan, mereka berkicau, senang, bergembira atas kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai binatang hewan saja bisa berbicara dengan lisan yang fasih, dengan lisan yang sangat-sangat bergembira, mewujudkan kegembiraan hewan-hewan tersebut akan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu tanggal 1 Maulid kemarin membaca sirah nabawiyah, membaca Barzanji, membaca Dibai, ada yang membaca Burda, membaca kitab Syaraful Anam, membaca kitab Al-Azam. Tengriki sini wasno Barzanji berapa malam? 12 malam. Alhamdulillah. Ada dalam kitab Barzanji, Imam Ja'far Al-Barzanji mengatakan, wa naqat bihamliha kullu dabbatin li Quraisyin bi fisahil ansunil arabiyyah. Ketika Rasulullah ada dalam kandungan ibunya bernama Aminah, wa naqat, mereka berbicara. Kullu dabbatin, setiap hewan-hewan berbicara. Dereng lahir mawon, hewan-hewan, binatang-binatang berbicara. Wa naqat bihamdiha kullu dabbatin li Quraisyin bi fisahil alsunil arabiyyah, dengan lisan yang sangat-sangat fasih. Senang, belum lahir saja binatang-binatang pada bergembira. Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Belum dilahirkan saja binatang-binatang bergembira. Maka setelah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di alam dunia ini, luar biasa. Sampai-sampai burung-burung, burung itu sami matur maring Allah, ya Allah, matur nuwun panjenengan sanggup lahiraken manusia pilihan panjenengan, terpancarlah nur cahaya di muka bumi ini. Mereka mengatakan, subhanallah, rohatin akhyaru tashku fi ladalil wulidi
Mohon maaf, ini anak-anak biasa mendengarkan sakiran seperti ini ya. Ibu-ibu biasa mendengarkan sakiran harus berkata gitu. Kertas artinya boten, boten. Ya, apa-apa tak kono. Niku artinya apa Pak Ustaz? Mumpung belum akhir lagi. 1, 2, 3. Kurang kompak. 1, 2, 3. Sampai akhir. Jadi ibu kayak mobil anak marahi. Rohat berbahagia. Siapa yang berbahagia? Aktiar burung-burung tasdu yang berkicau luar biasa. Burung-burung yang ada di udara sami senang bergembira fi layalil maulidi, dalam malam lahirnya manusia pilihan Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ajangan timung procok, kelurahan procok, kaum Masjid At-Taqwa, tekane bulan Rabiul Awal kalah karo manuk, kalah karo burung dalam kebahagiaan mereka menyambut kelahirannya Kanjeng. Sebab apa bapak-bapak? Sebab ada yang mengatakan kita tidak usah mengutus mendewakan Muhammad. Muhammad adalah manusia biasa. Enggih, manusia. Jeung Nabi niku manusia. Jeung Nabi niku manusia. Yang membedakan apa? Jeung Nabi mengatakan dalam Quran bahwa Kanjeng Nabi niku manusia, yang membedakan yuha ilaihi. Yang membedakan jeung Nabi niku pikantuk wahyu saking Gusti. Kanda akhlak jeung Nabi kali kula jenengan niku bae sampai wal ardh. Kayak dari langit karo bumi adoh jaraknya jutaan kilometer. Jeung Nabi jasa demawon kali kula jenengan niku wis beda. Bu, ning procok sing wonten lanang apa wadon Bu? Sing hamil lanang apa wadon? Oh wadon. Umume wong wadon meteng pirang bulan Bu? 9 bulan nggih Pak. 9 bulan seorang ibu hamil tidak seperti ibunda Nabi Muhammad ketika hamil Nabiullah Muhammad. Umur 1 bulan Dewi Aminah hamil Rasulullah, makhluk pilihan Allah, diutus untuk memeriksa janin yang ada di kandungan Aminah Nabiullah Adam alaihissalam. Umur 2 bulan Nabiullah Idris alaihissalam. Umur 3 bulan Nabi Nuh alaihissalam. Umur 4 bulan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Umur 5 bulan Nabiullah Ismail alaihissalam. Umur 6 bulan Nabiullah Musa alaihissalam. Umur 7 bulan Nabiullah Daud alaihissalam. Umur 8 bulan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Umur 9 bulan di kandungan ibunya yang memeriksa Nabiullah Isa alaihissalam. Ibu-ibu tuh nonton tuh hamil sih meriksa siapa Bu? Bapaknya dokter perut ya, dokter Simon Giri. Nabi Muhammad ketika dalam perut ibunya langsung
langsung diperiksa oleh manusia-manusia pilihan Allah, nabi-nabinya Allah, mulai Nabi Adam sampai umur 9 bulan yang memeriksa Nabiullah Isa alaihi salam. Apunten kok kan akhlaknya komis niki kandang jasmania yang Nabi mawon kali kula jenengan wis beda. Jadi ketika Rasulullah dalam kandungan mawon pun benten sudah berbeda dengan kandungan janin-janin ini. Begitu jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 2 bulan. Mohon maaf, dalam sebuah kitab namanya Madarijus Suhud, sarai kitab berjanji, itu diterangkan wonten Sayyid Abdullah ketika menikah dengan Dewi Aminah umur 10 hari, belum ada 1 bulan Bapak, 10 hari Sayyid Abdullah meninggalkan Aminah untuk berdagang. 10 hari. Mohon maaf, mboten tiyang procot, mboten tiyang bala pulang, pengantin anyar kan wadu-wadu lagi manja-manjane karo sing lanang. Nggih mboten? Sing lanang ngalor melu ngalor, sing lanang ngidul melu ngidul, sing lanang ulun melu ulun, sing lanang etan melu etan, sing lanang toko material bangunan tuku paku, wis wadu njaluk melu. Paling nggih Mas, kali toko material kan apa sih tuku paku melu Mas. Sing lanang ngomong kalem, kok balik tak toko kakak tak gawa kenapa aku sugih demen. Maklum pengantin baru pengantin anyar. Lah jin Nabi, bapaknya jin Nabi, ayahanda Nabi Muhammad 10 hari setelah pernikahannya meninggalkan dari Aminah untuk berdagang. Begitu 2 bulan lamanya, teman-teman yang lain sami kondur, pulang Sayyid Abdullah boten kondur. Mbah dari Nabi Muhammad Abdul Muthalib kakek Abdullah terkundi. Boten turun langsung, tidak ikut pulang. Pripun duka kabare, akhirnya memutus. Coba cari putra saya yang bernama Abdullah. Jebule Sayyid Abdullah itu terlihat sawut sakit yang menyebabkan sedo meninggal dunia. Padahal dari Aminah lagi ngandung sedang hamil berumur 2 bulan. 2 bulan di kandungan ibunya Rasulullah sudah ditinggalkan oleh ayah dan luar biasa. Enten dan kita berjanji walamma tamma min hamdihi syahroni ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. Umur 2 bulan sudah ditinggal oleh ayahandanya. Nah, begitu Rasulullah SAW ketika dalam kandungan ibunya berumur 9 bulan, orang-orang procot datanglah kepada dokter Zainuddin, dokter-dokter yang lain, bidan-bidan yang lain. Jeung Nabi langsung bidane dokter saking suwargane Gusti hadarum bangulailata maulidi Asiyah wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudusiyah. Hadir tepat ketika Rasulullah akan dilahirkan di alam dunia ini, manusia atau makhluk yang diutus oleh Allah minal hadiratil qudusiyah, dari surga yang suci, Asiyah Maryam. Asiyah dengan Maryam datang ketika persalinannya Aminah melahirkan manusia pilihan Allah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beda Bu Pak. Sudah berbeda antara kelahiran anak-anak kita dengan kelahiran Rasulullah di alam dunia ini. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, wa barza sallallahu alaihi wasallam waqi'an yadayhi 'alal ardi rafi'an ra'sahu ila sama'il 'aliyah. Ketika Rasulullah dilahirkan di dalam dunia ini, mohon maaf, kedua tangan ditaruh di atas bumi, kepala
langsung menghadap ke langit. Apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaikan orang yang sedang melaksanakan sholat. Rasulullah lahir mawon jasmania ini bagaikan orang yang sedang melaksanakan sholat. Makanya kalau jenengan umat enjing Nabi sing malam hari ini lagi memperingati peringatan Maulid Kanjeng Nabi, yuk itbar derek kanteng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jeng Nabi mawon lahir dalam keadaan bagaikan orang yang sedang melaksanakan sholat. Kalau jenengan umat enjing Nabi juga mudah-mudahan melaksanakan sholat sing 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Eta gampang sing angel lakonine. Gimana? Sembahyang 5 waktu, sholat 5 waktu diwajibkan, kewajiban kita. Syukur-syukur jamaah luar biasa nih prosot ada masjid At-Taqwa jamaah itu Allahumma si kepok jamaahnya apa turunnya yang takon si kepok jamaahnya apa turunnya jamaah lah insya Allahumma mungkin Nabi mawon Masya Allah bagai sedu mawon jin Nabi tetap jamaah apa sampai-sampai jin Nabi digendong saus sakit mawon jin Nabi berusaha untuk jamaah membelajari umat dengan jamaah sebab dalam sholat jamaah mengandung beberapa fadilah keutamaan. Amin ya Rabbal. Apunten agar jenengan para jamaah di masjid, jamaah di mana mboten? Tenggiri jamaah imamnya sapa? Sing jalere suaminya, makmumnya, istrinya, leres Pak. Leres mboten Pak. Agar jenengan mboten tindakan masjid tenggiri dalam jamaah. Alhamdulillah, biasanya orang kana orang kene nggih wong jamaah di masjid. Apunten kadang orang melaksanakan haji, orang melaksanakan umroh niku hotel dengan Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi jaraknya agak jauh 200 meter, 100 meter bahkan yang apunten ana sing 1 kilo ya itu ada dilakoni pada jamaah lawang prosot orosan 35 juta apa orosan ngombo pesawat apa dari laku tok si rumah menuju masjid apa ada sungkan wong kana wong bedanya wong kana wong bedanya jamaah kabeh Allahumma. Mohon maaf jamaah ini fadilah kata sangat. Waduh sing lagi jengkel harus sing lanang. Sing jengkel lanang apa wadon Bu? Sing ora bobo lanang apa wadon? Wong lanang. Kadang lagi tidak hatinya itu mboten pas kali sing jalan lagi ora bombo dijak jamaah sing lanange dadi imam sing wadone dadi makmum begitu silanan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bumbung napa mboten? Lho kan si wadon mau ngene bae iki. Sing lare malah dolin, si wadon angin itu kan ya. Jadi si lanang ingatine bisa terima amin kayak kok bumbung ya. Apa yang kali ini kurang akeh apa ya?
silakan nang gue si waktu karo ngene ya Allah Gusti iki sing iki sing ketemu ya iki sing ketemu ora moni suwe silakan bingung karena apa sebab kan moni amun kayak ngorbo angin wis silakan Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Rakaat pertama berangkat munggah maning berdiri lagi. Rakaat kedua begitu waladzallin rada bongo amin tidak ya rada bongo silakan ya teman-teman Kris bongo maju suwe jebule silakan ke pamaca surat pada rakaat kedua atap maning bahkan apalagi unggul sing waktu ya Allah ya waktu bismillahirrahmanirrahim ya silakan ngomong sikil seperti itu ya asal lanang orang ahli ngaji orang seneng pengajian kadang-kadang keliru memburi kulhumani noni si waktu ngomong bisa kayak ngomong kulhumani ini orang apa ya Allah ya Rabbi oli-oli si lanang orang seneng ngaos boleh seneng perlu dilasih mulai ada sifat ahli jamaah silakan bijak jamaah Allahumma silakan ahli jamaah sifat juga bijak menelu jamaah rumah sana ini umat sembahyang sholatnya keker jamaah intil imamnya Allahumma ya Rabbal wonten keterangan kitab Minahus Saniyah niku enten sahabat Abdullah bin Umar niku satu ketika setelah sholat maghrib niku kedatangan tamu yang lama tidak berjumpa si lami boten kepanggih akhirnya orang kene lama tidak berjumpa kok boleh enak saking enaknya waktu isya kerungu ada tak kerungu tapi dalam hati ini saya baru ketemu dengan teman saya ini akhirnya waktu terus ada dalam benaknya sembahyang wisata waktunya luar jam 12 besi bisa jam 1 besi jam 2 besi bisa tapi apa dia mendapatkan peringatan bahwa sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian derajatnya 27 derajat daripada sholat sendirian maka ampunkan orang saya mengatakan saking getune kecewa namun ya Allah kepribadian akhirnya Abdullah bin Umar mengelilingi kampung masihkah ada masjid yang sedang melaksanakan jamaah isya boleh bisa kampung, boleh enak sudah bubar bu dengan akra jamaah isya sampai bu isya jamaah isya sampai saat ini jam 7 boleh di sholat jamaah isya jam 8 kan selakau masjid sini sudah bubar, masjid sana sudah bubar, masjid agung sudah bubar akhirnya untuk mengobati kekecewaannya Abdullah bin Umar melaksanakan sholat isya sebanyak 27 kali melaksanakan sholat isya sebanyak 27 kali luar biasa karena apa? Karena sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisa sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian derajatnya 27 dibanding dengan sholat sendirian luar biasa lalu procok kaum akwa anak sinayana orang kayak kemudian sementika sholat orang jamaah orang apa urusan derajat urusannya gusti tak karuan makanya tema dalam
oleh Nabi ini diajak oleh takmir masjid untuk menghidupkan jamaah. Dibangunnya masjid At-Taqwa ini tidak lain adalah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sholat di rumah bisa, tapi jamaah untuk dihidupkan. Ini namanya masjidallahi man amana billah al-ayat. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai itu jamaah. Ini benar? Insya Allah esok Ustaz Abi jamaah ini kebok. Allahumma silakan teka siwadun teka anaknya teka mantune KKB. Begitu ada suara azan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Istri membangunkan suami dibangunkan bumbung. Alhamdulillah. Jam berapa Bu? Sudah waktu subuh Pak. Silakan bangun, yuk bareng berjamaah di Masjid At-Taqwa bersama saya. Anak-anak dibangunkan yuk untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wong Procon jamaah, wong Slawi jamaah, wong Malapula, wong Banjaranyar, wong Banjaran, wong Adiwarna, wong Tegal, wong Cirebon. Mun sama sih kan tahu wong Cirebon, wong Indramayu, wong Ciamis, wong Kuningan, wong Tasikmalaya, wong Bandung, wong Bogor. Sama aja semuanya ya. Jamaah Allahumma agar jamaah Allah akan memberikan solusi pada permasalahan kita. Ngapunten permasalahan kita itu komplek pirang-pirang. Satu di antara lain itu berbeda. Biasanya wong rumah tangga niku ana permasalahan masalah kebutuhan gimana Bu? Mungkin biasanya wong wadon niku wong wadon kana, wong wadon tembus. Niku ora gade pirang-pirang kebutuhannya pirang-pirang. Apa manusia itu gade barang semakin larang gimana? Untuk sing lanang mohon maaf memberikan nafkah yang agak kurang sebagian manusia sebagai disposisi. Tapi berjamaah insya Allah orang berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian langsung astornya tangannya diseludurkan. Aku udah trauma takon dan bujurnya apa sih? Apa ayah sih? Apa pabrik? Umumnya abah langsung buat astornya langsung cuk orang ngomong dong sengop. Alhamdulillah. Kita kan ada beberapa mencium istri kepada suami, kepada anak suami. Bagaimana dengan cium hajar yang berada di bawah kota Mekah. Dulu diterangkan dari mengalami bahwa dulu biaya sambutan yang minimal 35 juta. Hajar asal jajaran dengan kayak orang gabungi. Sisi mau kabaran khusus sama nanya hajar asal jajaran kayak itu gabungi Bu. Allahumma Fatimah Az-Zahra sangat ketika datang kepada bapaknya Rasulullah Muhammad murung kepada nangis karena nangis kepada Fatimah ibu saya bapak ibu jadi keluarkan sekali saya kali dulu sih gara-gara apa gara-gara dunia tersinggung terus dipilih sampai ini dari bumbu Rasulullah Muhammad mengatakan akan dirikan makamu ini dalam dunia saat ini saya tidak akan bersolat di jenazah kau
sebelum kamu minta maaf terhadap suami kamu, senyumlah karena suami kamu sebanyak 72 kali. Ini teman-teman yang subuh. Bikin orang-orang sampai kan dalam sisa anak pun tidak saja bisa seperti ini. Oh, sampai kan dalam sisa anak suami kan berapa kali dalam sehari semalam. Pak, siswa biasa kan ini urusan anak di pinggir apa? Sehari semalam berapa kali? Orang tahu, bukan sungguh luar biasa. Ini pindah 72 kali. Jadi sesuatu itu benar-benar. Saya ini begini jadi mereka gimana sesat dengan diri bakal sisalan Jakarta merantau di Jogja merantau di Surabaya kali kembali di begini ya aman. Membunyi dari impian Hadisul penasaran Kemulan boleh sampean Saya soalnya mendengar siswa Kuliah Kesuk memberi Saya ingin bunyi bahkan malam hitamnya arang tak sehitam bohong. Sama-sama dari Allah Rabbi harumnya amat tak seharum untuknya. Saya melalui kalau udah bersenggang saya melakukan aku bekerja sampai insya Allah ada solusi untuk kebutuhan orang dicukupi Allahumma anak-anak pada guru KB Allahumma bagaimana anak kita akan guru anak-anak seorang ibu dan ayah dalam sadar bahwa selalu berantem terus anak ngomong siswa apa ya anak dalam ibu dan dari ibu mereka jamaah apa ini benar yang baru tahu jamaah siapa yang bingung ayo pada bawa jaket ya anak-anaknya yang baru kok bisa kok pada ini masjid sholawatan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu coba pada gitar, pada kembang. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku yang tengah malu sama teman-temanku karena cuma diriku si orang payu-payu. Mana-mana berhubungan lah, bukan sih selawatan kayak majlis itu. Enggak beda pakai selawatan ketibaran jengok kepengen berdua rokok lebih maris tidak Allah jagungnya anisnya kali sisi bujuk sisi perawat itu terkait gue karena apa orang tuanya tidak mencontohkan anak-anak untuk melaksanakan sholat kemana sholat dalam kondisi syukur bekerja orang sing bujang orang sing perawan ini kan bujang ada perawan kalau ini karo ponekan orang bohong bonceng-boncengan malah sikep-sikepan orang bohong bonceng-boncengan
Tapi bapak orang tua tidak mencontohkan kepada anak-anak yang melaksanakan sholat yang berjamaah. Anak-anak ini orang tua. Jadi bapaknya ibu dan rukun ayahnya sholatnya berjamaah. Bapaknya ayahnya itu rukun, ibu itu rukun, anak itu rukun. Artinya apa? Selama rukun. Anak rukun dalam tahun diawali rukun dulu dalam rumah tangga. Bagaimana kalau dalam anak rukun dalam rumah tangga dari rukun? Sisi ngomong kalau mau cuma badannya boleh. Kita pegang. Ini maksudnya saya mau sosok beneran. Sisi ngomong. Saya mau ini. Saya mau paham ini mau lagu. Sesuatu yang ngomong langsung. Ini mau lagu. Saya bagaimana ya orang. Saya tahu kan mau saya tahu. Ini kantor mau lagu. Bagaimana orang lain mau lagu. Ini pula sesuatu yang punya anak orang sedikit masa begitu juga bermahak pembahasan orang sel sebenarnya anak-anak dulu kayak tidak awalnya dari rumah tangga kita hukum membangun itu kesederhanaan. Makanya kau melakukan berkuah sesamanya berkuah bahasanya diawali dari rumah tangga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbi, anak-anak yang kehamilan, orang-orang orang siswa dunia kayak bisa sekolah, bisa sekolah saiki, untuk bagaimana atur kali membina masjid ini zaman saiki orang desa, orang kota, orang tua, orang bocah, orang anak, orang ladul tidak terlepas dari HP. Apalagi bocah sekolah saiki itu badannya leleh, HP, esok disampur sore, coba belajar malah mengenai pantai, malah pacar, bisa kalah dari libur, rumah di balik sore, ya sekolah hasil itu hasilnya dunia anak orang duit karena alhamdulillah dingin dari sisi dari BPP dan sisi langsung pengumuman yang ngomong oh ini gimana sih kok ini bisa sampai ini ngomong sih benar orang nggak tahu apa nih udah kan lagi wis akhirnya akhlak tidak terjaga akhlak tidak bisa terkontrol oleh orang tua mengumpul di sini bagaimana semua orang itu coba balik lagi semua begitu juga anak-anak menjadi korban orang sisi orang dari BPP cukup ngomong indung orang tenang pikiranku semakin bingung jangan salahkan aku yang mengandung salahkan Joni yang punya burung rusak makanya ngomong dia akan kembali peristiwa sejarah ini melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga dengan keridhaan Nabi di masjid At-Taqwa ini menjadikan kaum At-Taqwa menjadi rukun gotong royong Allahumma amin dirukakan akhlaknya kanjeng. Aku nanti bocah-bocah harus sedikit ya bocah anak-anaknya seperti itu gimana? Oh sesegalanya nih tidak
tunggu saya ini pernah satu ketika Rasulullah Muhammad menjumpai seorang Arab Badui. Arab Badui datang di Masjid Nabawi langsung kencing di tempat sholat di mana sahabat-sahabat melakukan saya ini memprovokasi. Ya Rasulullah, kan bebas, santum, umat, bajur, tempat sholat sampai berduyui, tetap benar-benar tembak, saya keren. Nggak ada mengatakan, jangan sahabat, sambun, dia dengarkan saja. Benar ingin, gunung kencing ya. Kenapa ya Rasulullah? Oke. Akan berbongkar, akan berkencingnya. Nah nanti air kencing itu berserakan di tempat sholat kita. Terus ketika membandingkan orang yang sangat kencing, bisa terjadi penyakit, maka dilakukan saja dulu. Para pemuda kencingnya orang berbagi dipanggil oleh Rasulullah. Mohon maaf, sampaikan kencing tidak ada maafnya. Ini untuk tempat sholat yang seharusnya dijaga kesuciannya. Jangan untuk kencing. Inilah orang begini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa Bu? Dulu gimana satu pelajaran yang bisa diambil. Kita jangan mudah terprovokasi. Aja mudah dipanas-panasi. Jangan mudah terprovokasi. Apalagi dalam satu komunitas ini, dalam satu kaum pasti maupun sesama berbeda keadaan secara berpikir itu sangat-sangat wajar. Makanya mau diwadahi dalam satu wadah yaitu takbir masjid, anak-anak susulan A, susulan B, susulan C di kampus semua. Biasa ibu-ibu, itu jajannya mau bikin apa Mas Abi? Itu ini monggo. Kayak jajannya mau Mas, ini monggo. Jajannya kayak ini lapak di sini pokoknya monggo. Di monggo anak AB, anak susulan, anak begitu apa? Mohon maaf ibu-ibu, ini jajan biasa menangani gambarnya ketahanan. Kata ibu-ibu. Ini sesuai dengan aspirasi dari ibu-ibu yang lain. Ini menghasilkan keputusan untuk persenjataan nanti malam kita ambil dari roti yang akan dibiayai oleh Pak Haji. Ini semua biaya roti akan diambil oleh Pak Haji. Alhamdulillah. Itulah kebersamaan kita. Makanya mau bersama-sama. Kita diingatkan bila September ini ada kebetulan bulan Maulid, kemarin baru saja kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang umurnya sudah 80 tahun. Secara umum ini berarti semakin banyak pengalaman juga. Monggo bareng-bareng masjid antara kaum ini dengan kebersamaannya memakmurkan masjid. Amin ya rabbal ini kita dalam ya Bu yang pas sholat bapaknya ibunya yang bergeraknya ya Bu jangan bapaknya sholat ibunya dunia, rasa
segala sana, masjid segala sana, untuk mengingatkan kepada kita suun kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun 1000 kalau sembahyang tak perlu, walaupun 1000 tahun sembahyang apa gunanya. Seandainya di tengah-tengah komplek kecelakaan ada orang yang berumur 1000 tahun tapi tidak melaksanakan sholat, apa gunanya? Apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari, makan minum sendiri, walaupun hidup 1000 tahun bila tak mengaji kita merugi, walaupun hidup 1000 bila tak mengaji kita merugi. Andaikan di pojok ini ada orang yang berumur 1000 tahun tapi dia tidak pernah mengaji, maka akan rugi dunia sampai akhirat. Alhamdulillah ini ada lagi 7 hijrah setelah sama kita seru suaranya sampai sini diberikan Allah ini ada nih asbabun lagi kita ini ada begikum bakal silaka ini kan ini diadani orang iku bakal silaka susah jemput imam ya, raga bermain mana sebulan lagu manuk kebudan ulu kuning sibuk sembahyang memang abang mani gerindu di tengah sawah besok pagi gubu orang alhamdulillah ini jangan dihitung komplek anak-anak orang meninggalkan sholat 5 waktu subuh-subuh juga bekerja amin ya rabbal alamin wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'u fiha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum salamun alaikum bima tunfaquna khalidin. Kita bersolat diri oleh Allah sudah saja jamaah Zumarah itu rombongan Allah digiring oleh Allah rombongan kaum masjid apa sini dalam apa sini dalam imamnya sini boleh nggak boleh betul karena nama sesuatu yang berbeda birane masjid apa kelurahan rosot bakalan orang tahu semboyan orang tahu jamaah orang tahu kumpulan orang tahu pengajian biasanya mah itu anak tahu saya itu makanya kan begini pedagang bawang di pasar rosot bagaimana nyawa pakaian luar biasa. Sebenarnya kewawan dengan segala suasana moga-moga dan manfaat di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad Nabi akhir
Untuk mengakhiri pengajian pada malam hari ini, marilah kita berdoa, mengangkat kedua tangan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kita semua akan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan senantiasa dilindungi dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga kita, bersama anak-anak kita, bersama kaum masjid At-Taqwa Keteluhan Prosok ini. Amin ya rabbal
bersama kaum masjid atap orang proses mengadakan penasihat dalam rangka maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kami berdoa kepada Allah ya Allah, jadikanlah kami manusia yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah. Berikanlah keberkahan kami ya Allah, keberkahan dalam hidup dan kehidupan kami ya Allah, keberkahan dalam rumah tangga kami ya Allah, keberkahan dalam anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana jangan murka kami untuk beriman kepada kami ya Allah. Isi rumah tangga kami dalam perjalanan perintah-Mu dan sunnah Rasul ya Allah. Ya Allah ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa orang hubungan dan orang hubungan kami, serta dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah. Baik mereka yang masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal dunia. Murka kami Allah yang sudah meninggal dunia, ampunilah segala dosa mereka ya Allah. Kami aku kepada mereka besok dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada, para sholihin, para sultan ya Allah ya Rabbana, berikanlah kami rezeki yang halal dan berkah Allah, untuk Allah jadikan anak-anak keturunan kami Allah, anak-anak yang soleh dan solehah yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul Allah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, dosa dan maksiat Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah kami dalam khusus para imam bijadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sampaikan kepada Ustaz Kirwan Bagaimana atas tausiahnya. Semoga Allah itu hikmah dan kecintaan kepada Rasulullah. Hadirin sekalian, ini adalah rangkaian acara pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Hadirin serta seluruh jamaah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Marilah kita tutup dengan kalimat bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rasulillah.